Sebelum kita masuk pembahasan utama, untuk kalian yang baru melihat channel kami, silakan untuk memberikan like dan subscribe, karena kedua hal tersebut gratis guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah like dan subscribe, dan tanpa berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Video ini kita akan membahas wacana terbaru perubahan struktur regu senapan TNI AD. Hal ini sudah kami singgung dan sedikit kami jelaskan pada video kami sebelumnya. Regu senapan terbaru ini mengikuti dari Peraturan Panglima Nomor 5 Tahun 2025. Seperti yang pernah saya jelaskan, hal ini terjadi karena evaluasi dari pertempuran di daerah Papua. Sehingga yang awalnya regu senapan diisi 10 orang, tetapi terjadi perubahan, sehingga berkurang menjadi 8 orang. Untuk itu, kita simak lebih lanjut untuk mengetahui rinciannya. Disclaimer sebelumnya, untuk rincian lebih detail perlengkapan individu, admin belum menemukan sumber yang tepat. Jadi, perinciannya kita coba merujuk pada peran masing-masing anggota dan acuan Toproy 2022. Pada struktur regu senapan wacana ini, akan ada 8 orang anggota yang terdiri atas: yang pertama ada Danru atau Komandan Regu, yang kedua ada Wadangru atau Wakil Komandan Regu, yang ketiga ada Tabak Sniper, yang keempat ada Tabak Drone, yang kelima ada Tabak Kes, yang keenam ada Tabak Kom, yang ketujuh ada Tabak Demolisi, dan yang terakhir yang kedelapan ada Tabak RL. Mulai dari sini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Komandan Regu atau Danru, kemungkinan besar pelengkapannya hampir mirip dengan Toproy 2022. Ada senapan, handtalki, teropong bidik senapan siang, teropong bidik senapan malam, teropong medan, senter militer, kompas, dan GPS. Wadanru atau Wakil Komandan Regu juga hampir mirip kemungkinan besar dengan Toproy 2022. Terus selanjutnya ini ada tamtama penembak sniper ya. Ini hampir mirip dengan Danpokpan yang bertugas sebagai DMR. Jadi dia membawa senapan DMR. Yang selanjutnya yang unik nih ada tamtama penembak drone atau tamtama yang bertugas sebagai operator drone. Selanjutnya ada tamtama kesehatan atau tamtama yang memiliki kemampuan combat medical. Terus selanjutnya ada tamtama penembak komunikasi. Ini mungkin tamtamanya ini bertugas sebagai penghubungan ya. Mungkin dia dilengkapi dengan handy-talkie digital. Karena setelahnya ini ada tamtama radio lapangan. Nah, berarti kan ini sebagai radioman ya. Ini kita sering lihat nih anggota yang membawa radio besar yang di belakangnya itu yang kayak tas yang kotak gitu ya, sama antena. Ini biasa ngubungin ke markas atau ke kompi-kompi lain. Dan selanjutnya ini ada yang unik juga nih, ada yang baru namanya tamtama penembak demolisi. Nah, demolisi ini atau demolition ini kan berarti kan dia tugasnya menghancurkan yang berhubungan dengan ledak-ledak. Jadi kemungkinan besar ini akan dipersenjatai atau diperkuat dengan roket atau anti-tank ringan ya, atau diperkuat dengan peluncur granat. Kemungkinan besar perubahan wacana ini akan menggunakan senjata SS3M1, yaitu produk Pindad yang menggunakan basis AR-15 atau versi sebelumnya AM1. Tapi sesuai dengan arahan Presiden, penamaannya harus mengikuti produk sebelumnya. Maka ditetapkan sebagai SS3, yaitu penerus dari SS2. Begitu pula Tabak Sniper yang akan menggunakan produk DMR Pindad, baik SPM1 maupun SPM2. Regu yang awalnya 10 orang pun berubah menjadi 8 orang, itu juga hal yang lumrah. Ini juga menjadi nilai lebih karena pilihan rampur macam EPC atau IFV untuk TNI AD jadi lebih banyak. Karena IFV atau EPC modern biasanya muat hanya 8 orang. Sedangkan kalau kita pakai IPC aja, kadang sering yang namanya agak sempit karena orang yang diangkut agak banyak tapi kendaraannya kecil. Kendaraannya kecil karena jalannya kecil. Pas kita coba pakai Pandur atau EPC 8x8 lain, jadi agak kegedean karena kendaraan yang gede tapi jalanannya kecil. Mungkin akan timbul pertanyaan, kok peran senapan otomatis minimi dihapus? Ya, dari pertempuran di Papua, elemen suppressive fire mungkin jika menggunakan minimi kurang efektif. Sama seperti Marinir Amerika Serikat yang semua anggota regu senapan itu pakai senjata HK416, sehingga elemen suppressive fire-nya diubah dari volume ke arah precision suppressive fire atau tembakan supresif yang lebih presisi.
Terus kemana senapan otomatis Minimi? Ya kemungkinan besar Minimi akan dipindah ke tingkat peleton. Yang menariknya juga, di tingkat regu ini nanti kita punya elemen anti-tank atau istilahnya kita punya pemukul yang membawa RPG atau light anti-tank weapon. Ini bikin daya gebuk regu kita jadi semakin kuat, karena bisa ngancurin perkebunan musuh, ataupun kalau ada ancaman dari dalam musuh kita bisa ngelawan. Terus juga kita di tingkat regu punya yang namanya prajurit yang dikhususkan membawa drone. Ini di Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army juga mulai dipelajari untuk dipakai. Ya ini semua kan karena pergejolakan dari perang di belahan bumi lain yang menandakan adanya sebuah taktik atau strategi baru, sehingga dapat kita implementasikan di angkatan bersenjata kita. Contohnya di Ukraina kan udah jelas penggunaan drone itu masif banget. Bahkan di Papua aja kita pakai drone buat intai markas KKB atau pergerakan dari KKB. Dan ya itu berguna juga walau nggak setiap waktu kita gunakan. Tapi dari ini semua berarti TNI AD adaptif dalam pertempuran modern. Mungkin nanti juga pas di latihan gabungan atau latgab antar negara kayak Super Garuda Shield, kita bisa menerapkan hal kayak gini. Hal kayak gini tuh bisa jadi bahan evaluasi ke depan atau diskusi bersama angkatan bersenjata antar negara. Kalau boleh admin ambil referensi, yang sudah pernah nonton film Warfare tahun 2025, pasti nggak kalau ini semua tuh ada kemiripan. Bagi yang belum pernah nonton, di film itu digambarkan US Navy SEAL ada yang punya peran sebagai penembak DMR, ada yang bertugas untuk menghubungi markas atau radioman, terus ada juga yang mantau pakai drone mailnya US. Ya sedikitlah ada kemiripan. Hal ini pasti akan menarik nantinya jika wacana ini akan benar-benar diimplementasikan. Tapi ya balik lagi, pasti akan ada pertanyaan. Apakah dengan ditariknya senapan otomatis akan menjadi lebih efektif atau tidak? Ya kita lihat di medan pertempuran nanti itu seperti apa. Ataupun kalau ada latgab, itu bisa jadi cara kita mengimplementasikan apa yang kita pelajari sejauh ini. Dan tentu saja harus ada evaluasi agar kedepannya kita jadi lebih siap dan mengerti. Sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Segala jenis pertanyaan ataupun pendapat dari narasi yang telah admin berikan dapat ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di next video.